Pemirsa, inilah Point of View bersama saya Jackson Simanjuntak. Point of View itu merupakan salah satu program unggulan dari QNewsCo.id ya, yang memang secara spesifik membahas topik-topik tertentu dan yang memang lagi mendapat sorotan publik. Seperti itu, dan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan Istana menyebut Prabowo itu sebagai ketum partai, tidak ada aturan yang dilarang terkait dengan endorsement atau mendukung salah satu kandidat yang berlaga di pilkada. Lalu benarkah demikian? Kita akan membedahnya ya. Nah, oke. Nah, baru-baru ini kita dikejutkan ya. Jadi dengan adanya video sih lebih tepatnya bagaimana Prabowo yang merupakan Presiden Republik Indonesia ke-8 dan juga memang sih dia ketua umum partai ya, khususnya Partai Gerindra. Ternyata dalam videonya itu dia melakukan semacam endorsement ya. Jadi kayak mengimbau orang untuk memilih pada salah satu kandidat ya. Dan ini kasusnya terjadi di Jawa Tengah. Dan sebenarnya video ini itu bermula itu dari postingannya Ahmad Lutfi ya. Jadi calon gubernur nomor 2 di Pilkada Jateng. Jadi dia itu publish di akun Instagramnya dia, dan itu cukup mengagetkan publik bagaimana seorang presiden yang juga ketua umum partai ternyata melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh pendahulu yang sebelumnya gitu. Dan itu mendapat reaksi atau respon yang cukup beragam ya dari publik gitu. Nah, kalau kita baca nih, Prabowo itu bilang bahwa ajakan untuk memilih Ahmad Lutfi dan Taj Yamin Maimun ini tuh karena keduanya itu memiliki pengalaman gitu. Jadi kalau Ahmad Lutfi itu punya pengalaman sebagai Kapolda di Jateng, Jawa Tengah. Sementara kalau Taj Yasin itu kan kita kenal sebagai mantan wakil gubernur ya, kalau nggak salah kemarin. Jadi dia punya pengalaman dan pengabdian yang panjang lah. Jadi itu alasan Prabowo untuk mendukung mereka gitu. Terus selanjutnya juga Prabowo menyebut Ahmad Lutfi dan Taj Yasin ini merupakan tim yang cocok ya. Jadi tim yang cocok itu maksudnya cocok bekerja sama dengan Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan juga presiden. Jadi dia menganggap bahwa ketika dia memimpin pemerintahan, nah dia membutuhkan tim atau kepala daerah yang tipikalnya sama seperti Ahmad Lutfi dan Taj Yasin ini gitu. Jadi menurutnya kedua tokoh ini merupakan tim yang cocok untuk bisa bekerja bersama-sama dengan pemerintah pusat ya gitu. Nah, tapi ada yang menarik lagi nih pemirsa. Jadi ternyata ini bukan peristiwa pertama yang dilakukan oleh Prabowo ya dalam hal endorsement atau mendukung kandidat di pilkada. Jadi sebelumnya itu pada hari Minggu, tepatnya 31 Oktober, dia juga melakukan hal yang sama, itu saat di Bali gitu. Jadi Prabowo waktu itu mendoakan pasangan Mulia Pas agar menang di Pilgub Bali 2024 gitu. Jadi dia secara terbuka berharap, dia bilang saya berdoa, saya menganjurkan agar saudara Made Mulyawan Arya terpilih sebagai gubernur Bali mendatang. Nah, itu saat itu juga ada didampingi sama wakilnya ya, yaitu Pak Putu Suratnyana gitu. Jadi ini aku kutip dari media juga, kejadian di Denpasar gitu. Yang menarik itu sehari setelah video itu viral, banyak mendapat sorotan publik. Ternyata pihak istana itu mengeluarkan statement. Jadi si kepala kantor komunikasi kepresidenan itu Pak Hasan Nasbi itu bilang bahwa nggak ada tuh aturan yang dilarang sama Prabowo ya untuk mengkampanyekan calon kepala daerah katanya, karena Pak Prabowo itu adalah ketua umum partai. Iya benar, Pak Prabowo itu ketua umum partai gitu. Tapi kan di saat ini semua orang juga tahu bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden kita, Presiden Republik Indonesia gitu. Nah, aku pikir ini adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan satu dan yang lainnya, karena ini sesuatu hal yang sangat melekat ya. Oke, memang Pak Prabowo itu sebagai ketua umum partai, tapi ya di saat yang bersamaan dia itu adalah presiden kita gitu. Jadi bisa dibayangkan ini teman-teman apa dampaknya ketika presiden saja melakukan endorsement atau melakukan
atau tidak tidak netral lah ya, kita nyebutnya seperti itu. Padahal pemilu kita kan menginginkan pemilu yang netral gitu. Nah, jadi ini sangat berdampak luas gitu. Bayangin ketika hal itu dilakukan oleh seorang presiden, bukan nggak mungkin nanti itu juga akan diteruskan atau ditiru ya oleh orang-orang yang di bawahnya, let's say mungkin kepala daerah yang kayak gitulah gitu. Jadi emang sebuah netralitas itu tidak semudah yang diucapkan ya. Jadi ternyata ketika itu udah jelas-jelas dari sebuah aturan yang tegas, itu juga masih dilanggar kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Jadi kalau masih menurut Pak Hasan Nasbi ini kan calon yang didukung Gerindra itu sama dengan calon yang didukung Prabowo. Oh iya, pasti gitu ya. Dan menurut dia tuh aturan netralitas itu hanya berlaku bagi personel TNI Polri. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dan juga ASN, aparatur sipil negara. Ini menarik. Nanti kita akan bedah lebih jauh. Benar nggak aturannya seperti itu? Kita akan lihat gitu. Lalu kalau misalnya menurut dia tuh presiden dan para pejabat negara itu boleh kampanye gitu atau tidak menyalahgunakan fasilitas publik ya, jabatan yang dimiliki di hari kerja tanpa mengajukan cuti. Nah, ini yang menarik nih, tanpa mengajukan cuti. Nah, kemarin itu kita nggak tahu tuh konteksnya Pak Prabowo itu apakah cuti atau enggak gitu. Tapi kita akan masuk lebih dalam lagi. Lalu sehari setelah peristiwa itu juga, tepatnya di hari Minggu ya, tanggal 10 November. Nah, ini Pak Menko Polkam, kalau dulu nyebutnya Menko Polhukam, sekarang Menko Polkam, Budi Gunawan, itu menyebut bahwa setiap pejabat negara pemerintah tanpa terkecuali diperintahkan bersikap netral. Nah, tiba-tiba ada dari sisi pemerintah yang kayak ngingetin lagi nih, bahwa sekarang ini semua harus bersikap netral di pilkada katanya. Kenapa? Karena isu netralitas ini menjadi sebuah isu yang penting ya. Jadi yang harus dijaga. Karena menurut Pak Budi Gunawan ini, isu netralitas ini ternyata selalu digaung-gaungkan ini di rapat-rapat kabinet atau di lingkungan internal Kabinet Merah Putih ya. Dan kita tahu Kabinet Merah Putih itu adanya di bawah pemerintahannya Pak Prabowo ya, gitu. Nah, lalu Pak Menko Polkam juga menegaskan bahwa pilkada itu wajib dilaksanakan secara jujur dan adil. Jadi jujur dan adil ya kita tahu lah ya, itu selaras dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang memang berlaku selama ini ya. Aturan-aturan terkait dengan pemilihan umum seperti itu. Karena tujuannya itu biar untuk menjaga suasana lebih kondusif, dan orang itu bisa maksudnya orang ketika itu dilakukan secara terbuka dan transparan, jujur, adil, maka dia harapkan tingkat partisipasinya itu akan tinggi gitu. Jadi karena kalau misalnya orang udah tahu bahwa ini pemenangnya adalah ini, maka orang nggak akan tertarik lagi ikut pemilu ya. Jadi orang akan apatis gitu. Jadi bisa jadi tingkat partisipasinya justru akan jeblok kalau misalnya cawe-cawe ya kita nyebutnya ya, cawe-cawe kayak yang dilakukan sama Pak Prabowo ini terbukti lah kayak gitu. Nah, jadi yang menarik kita akan coba ngelihat sebenarnya apakah ini sebuah pelanggaran atau tidak. Nah, kalau untuk melihat sebuah pelanggaran, kalau kita ngelihatnya bahwa benchmarknya itu adalah aturan. Jadi ada nggak aturan yang dilanggar atau ada nggak aturan soal itu gitu. Jadi jangan-jangan belum ada nih aturan soal apakah seorang kepala negara, kepala pemerintahan boleh cawe-cawe atau enggak gitu. Ternyata setelah kita lihat-lihat, oke, tapi sebelum itu ya. Jadi Presiden Prabowo ini tuh sebelum dia menjabat, dia kan harus mengucapkan sumpah jabatan dulu ya. Nah, jadi pada tanggal 20 Oktober itu kita sama-sama tahu, kita sama-sama dengar nih semua bahwa dia mengucapkan sumpah itu di hadapan, bukan hanya di hadapan MPR semata, tapi di hadapan kita juga, karena kita nonton ya, rakyat Indonesia, bahwa dia bilang gini, dia akan menjalankan segala peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini jadi makanya balik lagi kalau mention di awal tadi bahwa tidak semudah yang diucapkan, benar gitu. Jadi aturan itu kan rigid ya, tapi ketika aturan itu dilanggar, nah ini kalau ada yang menyebutnya ini adalah bentuk kebohongan dari seorang Presiden Prabowo gitu. Jadi ada di media banyak yang menyebut seperti itu. Nah, terus kalau kita runut lagi, ternyata ada aturan pemilu yang secara nyata ya menjelaskan terkait dengan do's and done-nya. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya di sini sempat riset, itu ada di pasal 299 ya, ayat 1
dan pasal 281 ayat 1 di Undang-Undang Pemilihan Umum. Jadi dijelaskan, aku bacain aja ya, karena aku nggak hafal detail rate-nya. Jadi di sini disebutkan bahwa kampanye pemilu atau pilkada yang mengikut sertakan presiden. Nah, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilarang pakai fasilitas dalam jabatannya. Artinya kalau misalnya presiden mau terlibat misalnya kampanye, dia harus menanggalkan semua itu gitu. Lalu menanggalkannya itu seperti apa? Nah, ini di poin berikutnya disebut bahwa dia harus cuti. Dia harus cuti di luar tanggungan negara, dan jadwal cuti itu harus sudah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara ya. Dan juga nanti ditembuskan ke KPU, maksimal itu 7 hari sebelum presiden melakukan kampanye. Jadi artinya ketika kemarin itu Pak Prabowo melakukan endorsement kepada Ahmad Lutfi, berarti harusnya dari Sabtu kemarin tuh tanggal berapa itu? Tanggal 10 atau tanggal 9. Berarti dia harusnya sudah mengajukan cuti 7 hari sebelum itu berlaku gitu, sebelum itu dia lakukan gitu. Tapi apakah dia sudah melakukan itu? Kayaknya kita juga nggak dengar ya terkait hal itu gitu. Lalu disebutkan juga bahwa saat kampanye itu presiden dilarang memakai fasilitas negara seperti kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan pemerintah, sarana perkantoran. Nah, untuk ini sih kayaknya mungkin di pasal ini tidak terlalu bisa kita pastikan ya apakah ada yang dilanggar atau enggak gitu. Nah, karena kalau misalnya kita balik lagi, kalau nggak salah Pak Presiden itu pergi setelah dari situ antara Minggu atau Senin. Nah, Pak Prabowo kita tahu dia berangkat ke Cina gitu. Jadi Pak Prabowo itu tidak menjalani cuti untuk melakukan kampanye terhadap Ahmad Lutfi tadi. Padahal seharusnya informasi soal cuti itu di aturan yang tadi disebutkan bahwa maksimal 7 hari sebelum kegiatan kampanye. Nah, ketika seseorang melakukan endorsement atau ya kalau kasarnya dibilang cawe-cawe ya, lah itu kan merupakan bagian dari sebuah bentuk kampanye ya. Kenapa kampanye? Karena dia mempromosikan. Dia bilang di video tersebut bahwa kalian warga Jawa Tengah, marilah kita pilihlah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin tadi kayak gitu. Oke. Nah, kita maju lagi teman-teman, lebih dalam lagi. Ternyata soal cawe-cawe presiden ini tuh jauh sebelum peristiwa ini anggota DPR tuh udah ngingetin gitu. Jadi kita punya catatannya, anggota DPR tuh dari PDIP kebetulan Pak Komarudin Watubun itu udah ngingetin bahwa kalau bisa Pak Presiden tolong tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan pilkada serentak, dia bilang. Kenapa itu penting? Karena kita tahu Pak, dia bilang. Jadi sebelum itu indeks demokrasi Indonesia ini di masa presiden sebelumnya itu udah merosot jauh gitu. Jadi dia berharap bahwa ya jangan sampai gitu kan, ketika ini kan masa pemerintahan baru, harusnya ini merupakan sebuah harapan baru, sebuah peluang untuk bisa memperbaiki apa yang sudah kurang baik sebelumnya gitu. Karena indeks demokrasi ini akan merembet kemana-mana ya, bahkan termasuk juga ke sisi keuangan seperti itu. Dan memang ini indeks demokrasi ini merupakan cerminan sebenarnya seperti apa sebuah negara yang akunya demokrasi dan bernama Indonesia gitu. Jadi dia bilang kalau bisa Pak Prabowo itu jangan diulangi lagi karena akan susah gitu. Dia sengaja melontarkan ini karena dia tahu bahwa ini sebentar lagi ada momen pilkada dan ini menjadi pestanya sebenarnya, pesta demokrasi rakyat Indonesia gitu. Karena sudahlah kita udah tahu peristiwa yang terjadi di pemilu atau Pilpres 2024 kemarin, ya kalau bisa hal-hal yang kayak gitu tuh udah nggak perlu lagi lah terjadi di pilkada ya gitu. Oke, lalu coba kita rujuk lagi ya. Sebenarnya seperti apa sih kondisi demokrasi Indonesia? Ini kita punya datanya. Data dari The Economist Intelligence Unit atau EIU itu menunjukkan tuh skor demokrasi Indonesia tahun kemarin ya, 2023 itu tepatnya besarnya tuh 6,53 gitu. Nah, terus dibandingin nih ketika Pak Jokowi menjabat tahun 2014, ternyata indeks skor demokrasi kita itu cukup baik lah. Jadi angkanya itu waktu itu 6,95
Jadi bayangin itu ada penurunan sekitar 4 digit, ya 4 poin lah. Seperti itu dari 6,95 yang awali di 2014 lalu turun ke jadi 6,53 gitu. Nah ini kan turunnya lumayan jauh ya sebenarnya gitu. Nah bahkan banyak yang bilang bahwa demokrasi di masa Pak Jokowi ini tuh sebenarnya status demokrasinya demokrasi cacat gitu kalau menurut data di EIU tadi ya, the Economic Intelligence Unit tadi gitu. Dan kita kan tentu tidak inginlah Indonesia dikenal sebagai negara yang cacat demokrasi gitu ya. Padahal kita tahu di tahun 98 mahasiswa bergerak bersama semua elemen ingin melakukan sebuah perubahan yang paling mendasar yang kita sebut dengan reformasi gitu. Jadi kayak ada sebuah perubahan besar, ada harapan besar. Nah, tapi kalau misalnya itu balik lagi tidak terjadi dan kita kembali lagi setback ke zaman-zaman itu ya berarti ini sebuah kemunduran gitu. Nah, itu yang sebenarnya sangat tidak diinginkan dan DPR, bukan hanya DPR sebenarnya, semua kalangan tuh pingin Pak Prabowo ini jangan melakukan itu lagi lah gitu. Karena ya 10 tahun, kalau dia memerintah lagi nanti 10 tahun ini mau jadi apa lagi nih kondisi Indonesia kayak gitu. Jadi, nah lalu kemarin itu juga sebuah media besar juga ya di tanah air, mungkin kalau kita kemarin sempat rame, jadi dia mengeluarkan sebuah laporan itu bertajuk Nawa Dosa Jokowi, itu artinya dosa-dosa Jokowi ya. Ada, kalau mereka dari media itu menyebutkan ada 10 dosa besar yang dilakukan oleh Jokowi selama dia memimpin atau memerintah di Indonesia gitu. Nah, laporan tersebut tuh menceritakan tentang kerusakan demokrasi di bawah rejim Jokowi ya. Bayangin tuh, selama 10 tahun ternyata bukan kemajuan tapi sebuah kemunduran. Itu dimulai dari ya Jokowi yang mencoba untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode walaupun itu dicoba-coba gitu, dan itu sangat inkonstitusional ya, jadi sangat melanggar aturan. Terus dia juga melemahkan lembaga-lembaga pengontrol eksekutif, termasuk juga menyalahgunakan atau menggunakan instrumen negara untuk memenangkan atau meloloskan dinasti politik atau orang-orang yang dekat dengan dia gitu. Dan itu kita tahu lah semua gitu. Dan itu udah kayak menjadi rahasia umum yang semua rakyat tahu tapi gak bisa buat apa-apa gitu, sayang sekali gitu kan. Yang ada kita cuma bisa ngedumel, ya sangat berharap sebenarnya ketika ada pemerintahan yang baru semuanya menjadi jauh lebih baik lah, kalau bisa bertolak belakang dari yang sebelumnya. Nah, lalu kan tadi saya juga di awal sempat menyinggung tentang apa sih dampaknya kalau sebuah netralitas ini tidak terjaga ya, apalagi kalau di ASN. Oke lah, kalau ASN di level-level tertentu mungkin tidak begitu berpengaruh, tapi kalau misalnya di level yang sangat tinggi, misalnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, ketika dia melakukan cawe-cawe juga seperti yang dilakukan oleh presidennya, itu merupakan sebuah pelanggaran, dan itu sangat berdampak ya terhadap kualitas dari pilkada yang akan dilaksanakan itu sendiri gitu. Karena itu banyak pihak yang berharap bahwa Pak Prabowo ini harus mulai memikirkan, karena ini ada hubungannya dengan nama baik sih sebenarnya. Bagaimana nama baik seorang Prabowo itu akan dikenang, dan saya yakin Pak Prabowo itu tidak ingin gitu nama baiknya buruk hanya gara-gara hal sepele seperti ini ya. Kita nggak tahu ini apakah ini sebuah keceplosan atau apa gitu ya. Tapi ya tugas kita lah sebagai masyarakat yang mengingatkan, tugas kita juga sebagai insan pers yang selalu menyuarakan bahwa ada hal-hal yang harusnya diperhatikan seperti itu. Nah, lalu kalau pelanggaran terkait dengan netralitas ASN itu sendiri sebenarnya ada aturannya ya. Jadi aturannya itu ada di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati. Nah, regulasinya itu secara jelas ya menyebutkan bahwa ASN yang melakukan pelanggaran itu dapat ditindak langsung. Jadi ditindaknya itu bukan nanti gitu, tapi langsung gitu. Jadi sebenarnya itu sebuah aturan yang sangat jelas dan sangat lugas. Tinggal apakah kita mau berani dan kita jujur gitu untuk menegakkan demokrasi kita ini gitu. Karena kita tahu kondisinya kalau misalnya ini tidak dilakukan perubahan secara segera, maka ya dampaknya sangat merugikan lah. Ya, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah masyarakat gitu. Dan
Ketika masyarakat dirugikan, maka yang timbul itu adalah public trust ya, isu public trust, bagaimana masyarakat tuh udah nggak percaya lagi dengan pemerintahan, dan itu sangat berbahaya ya, gitu. Nah, oke pemirsa, demikian tadi sebenarnya diskusi kita atau pembahasan kita di point of view terkait dengan bagaimana Istana menyebut bahwa Prabowo itu tidak cawe-cawe, katanya karena dia sebagai ketum partai tidak ada larangan untuk endorsement, tapi ternyata setelah kita bedah ya tadi ya, ternyata ada banyak pelanggaran, ada banyak dampak implikasi ketika itu diteruskan seperti itu. Kita sih sebagai warga masyarakat berharap sudah stop, hentikan sampai di situ gitu. Nah, oke, itu dia tadi teman-teman diskusi kita di point of view. Kita ketemu lagi di topik-topik terhangat selanjutnya.